Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa sih sebenarnya halal itu? Halal itu pada dasarnya adalah sesuatu yang apabila kita laksanakan itu tidak berdosa, sedangkan haram itu adalah sesuatu yang apabila kita laksanakan itu bisa berdosa. Nah, sekarang kalau halal sama haram terkait dengan makanan itu apa? Kalau halal haram kita kaitkan dengan makanan, makanan yang halal itu adalah makanan yang apabila kita konsumsi itu tidak berdosa, sedangkan apabila makanan haram itu kita konsumsi akan mengakibatkan dosa. Kalau perkara halal haram itu kita kaitkan dengan kosmetik, loh kenapa kosmetik harus halal? Kan kosmetik kita mikirnya kosmetik cuma dipakai gitu aja, kemudian sudah selesai, kan nggak dikonsumi, nggak dicerna. Konsumen muslim mungkin sudah menyadari, sudah sangat paham tentang makanan sama minuman halal. Karena memang makanan sama minuman itu sudah dikonsumsi, langsung dimakan, dicerna oleh tubuh kita. Lah, kalau kosmetik bagaimana? Memang secara praktek penggunaannya, kosmetik mungkin cuma kita pakai di kulit kita saja. Tapi apa kita nggak ingat bahwasanya kosmetik itu kita pakai sepanjang hari. Bahkan kebanyakan orang pakai kosmetik dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Satu contoh misalkan waktu kita mandi saja sudah berapa banyak kosmetik yang kita gunakan. Mulai dari sabun mandi, pasta gigi, kemudian sampo, belum lagi setelah mandi penggunaan hand body lotion, kemudian mungkin tambahan lipstick, minyak wangi yang tidak ketinggalan, parfum. Nah, itu kalau kita pikir dalam sehari sudah berapa banyak kosmetik yang kita gunakan. Nah, padahal setelah itu kita melaksanakan sholat. Kalau kita menggunakan kosmetik dari bahan yang tidak halal atau bahkan dari bahan yang najis, lalu bagaimana dengan sholat kita? Oke lah, taruhlah kan bisa dicuci waktu wudhu, misalkan seperti itu. Lah, penggunaan kosmetik tidak hanya melulu pada bagian-bagian yang pada waktu kita berwudu itu termasuk bagian yang harus dibasuh. Bukankah anggota wudu itu terbatas? Sedangkan penggunaan kosmetik misalkan hand body lotion itu penggunaannya pastilah tidak terbatas. Oleh karena itu kesucian, kehalalan kosmetik merupakan salah satu hal yang mutlak untuk diperhatikan juga. Nah, ada beberapa titik kritis yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan kosmetik. Yang pertama adalah bahan. Bahan dalam penggunaan kosmetik itu biasanya ada 3. Yang pertama yaitu bahan tumbuhan. Bahan yang berasal dari tumbuhan, kemudian dari hewan. Setelah itu juga ada yang berasal dari bagian tubuh manusia. Kalau dari tumbuhan, mungkin kita bisa secara jelas mengetahui bahwa tumbuhan itu adalah halal dan tidak berbahaya. Namun bisa jadi dalam proses ekstraksinya menggunakan bahan-bahan yang tidak suci, yang tidak halal. Yang kedua berasal dari hewan. Tentunya harus dilihat apakah hewan itu benar-benar hewan yang halal, hewan yang suci, atau hewan halal tapi memang itu bukan berasal dari bangkai. Nah, kalau dari manusia bagaimana? Misalkan ada plasenta, mungkin para sahabat-sahabat, para pemirsa sering mendengar penggunaan plasenta atau ari-ari yang efektif diyakini dalam menghambat penuaan atau anti-aging. Lah, ketika penggunaan bahan kosmetik yang berasal dari jaringan organ tubuh manusia itu jelas diharamkan sebagaimana fatwa nomor 2 Munas 7 MUI tahun 2002 diikuti dengan fatwa nomor 48 tahun 2012 yang secara jelas menyatakan bahwasanya penggunaan jaringan atau organ tubuh manusia dalam pemakaian kosmetik itu adalah diharamkan. Nah, titik kritis yang kedua adalah apakah kosmetik itu tembus air. Lah, salah satu syaratnya wudhu itu adalah sampainya air kepada kulit. Ketika penggunaan kosmetik ini membuat air tidak tembus kepada kulit,
Loh, bagaimana dengan nasib wudhu kita, bagaimana dengan ibadah kita, bagaimana dengan sholat kita? Tentunya ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Nah, yang jelas terlebih penting lagi, agar aman, otomatis harus mencari kosmetik yang berlabel halal dari MUI. Sehingga apa yang kita pakai itu benar-benar bisa kita jaga kehalalannya. Kenapa? Karena kalau mungkin kita cuma melihat dari sisi bahan-bahan yang dipakai saja, misalkan seperti itu, kita akan sulit. Kita sendiri belum tentu punya kapasitas untuk menentukan bahwasanya kosmetik itu adalah halal kalau kita cuma melihat dari bahan-bahan yang tertulis di dalam bungkus kosmetik itu sendiri. Lah, otomatis karena memang itu memerlukan keahlian khusus, bahkan tadi saya mengatakan kalau menggunakan tumbuhan saja ekstraksinya itu harus juga benar-benar diperhatikan bahan apa yang dipakai. Kalau kita benar-benar memang menginginkan yang lebih aman, tentunya pakailah kosmetik yang memang sudah melalui uji klinis kehalalan, aman dari BPOM, kemudian juga ada sertifikat halal dari MUI. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih atas waktunya untuk menonton vlog ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.